Sebulan yang lalu, Lana Chen menjadi sensasi dalam semalam. Dengan bedah tanpa nyerinya, pasien berduyun-duyun datang ke rumah sakit. Beberapa bahkan harus melelang, hanya untuk mendapatkan tempat di meja operasinya. Tapi aku, karena operasinya yang tak ada habisnya, aku kesakitan, bahkan tidak bisa bekerja. Lana, hentikan operasinya. Sakitnya tak tertahankan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Chloe, operasi ini berarti segalanya. Bagiku, kamu tidak bisa. Hanya karena kamu dokter penanggung jawab, dan aku hanya seorang intern yang membantumu, lalu cemburu padaku, dan menghentikanku untuk mengoperasi, ya? Chloe Chin, pura-pura sakit untuk bolos kerja saja, sudah keterlaluan. Tapi sekarang kamu malah menyabotase orang lain? Pasien di meja operasi ini adalah putri miliarder. Kamu pikir bisa melawannya? TAPI. Tapi apa? Jangan-jangan kamu mau bilang, saat Dr. Chen mengoperasi, rasa sakitnya berpindah ke kamu? Omong kosong gila itu? Transfer Neri. Chloe, jadi kamu cemburu pada kemampuanku, lalu tidak bisa membuat alasan konyol seperti ini untuk menjelekkan aku? Director, aku tidak meminta Anda untuk mempercayaiku. Jangan dengarkan Lana. Aku tidak. Tolong, percayalah padaku. Menurutku kamu hanya cemburu, karena Dr. Chen lebih baik darimu. Lalu mengoceh omong kosong ini. Dr. Chen, lanjutkan operasinya. Tidak. Lana, tolong, aku memohon padamu. Kamu benar-benar tidak bisa melanjutkan operasi ini, atau aku akan mati. Chloe, operasi pengangkatan jaringan otak sangat sulit. Jika kamu menunda lebih lama lagi, putri miliarder bisa mati karena hipoksia cerebral. Di sini, rasa cemburu dari Dr. Kim sungguh keterlaluan, menyabotase kapanpun dan dimanapun. Sungguh tidak berperasaan. Dia sama sekali tidak punya etika kedokteran. Etika kedokteran? Dan dia berani bicara tentang etika kedokteran? Tidak mau bekerja? Kalau begitu keluar dari rumah sakitku. Mulai hari ini, kamu dipecat. Baiklah semuanya, tenang. Wanita di sini adalah dokter ajaib yang aku rekrut dari luar negeri. Dr. Lana Chen sangat terampil melakukan operasi tanpa anestesi, dan pasien tidak merasa sakit, dengan nol komplikasi pasca operasi. Aku terlahir kembali, dan kembali ke hari Lana Chen menjadi terkenal. Kali ini, aku akan mengungkap kebenarannya. Aku tidak percaya aku terlahir kembali. Kembali ke hari Lana pertama kali tiba di rumah sakit. Benar-benar seajaib itu? Aku sudah melakukan operasi bertahun-tahun, tapi belum pernah melihat siapapun melakukan bedah tanpa nyeri, tanpa anestesi, dan tanpa efek samping. Dokter ajaib. Aku, anakku butuh fungsi sumsum tulang. Aku bayar Rp40.000. Tolong operasi anakku dulu. Aku bayar Rp60.000. Operasi aku dulu. Tentu saja pasien tidak merasa sakit, karena Lana memindahkan semua rasa sakit dan efek samping operasi. Aku, di kehidupan ini, aku takkan biarkan dia berhasil. Aku harus mencari tahu, bagaimana tepatnya Lana memindahkan rasa sakit itu. Chloe, aku akan melakukan pada pasien muda itu fungsi sumsum tulang. Direktur bilang ban darah rumah sakit kita sangat membutuhkan darah RH negatif. Aku ingat Chloe, kamu RH negatif, kan? Maukah kamu menyumbangkan darah untuknya? Terima kasih banyak untuk ini, Chloe. Kamu dan anak itu memiliki golongan darah RH negatif yang sama. Pasti ini takdir. Jangan khawatir. Setelah aku selesai fungsi sumsum tulang, aku pasti akan berterima kasih padamu dengan baik. Tak perlu terima kasih, sebagai dokter.
Bagaimana mungkin kita diam saja dan tidak menolong? Silakan. Mengkinka masalahnya terletak pada kantong darah itu? Aku tidak tahu jenis ilmu hitam APA yang digunakan Lana. Dia mengandalkan saya sebagai bank darah manusia untuk memindahkan rasa sakit pasien ke saya. Chloe, dengan belas kasih seorang dokter yang selalu kamu bicarakan itu, kamu tidak akan menolak, kan? Tidak mungkin. Kali ini tidak. Kamu tidak akan lolos kali ini. Maaf, Lana. Aku baru saja flu berat. Aku sedang minum antibiotik, jadi aku seharusnya tidak mendonorkan darah. Chloe, tapi tadi kamu kelihatan baik-baik saja. Apa kamu bilang? Kamu tidak mau mendonorkan darah, dan hanya membuat-buat alasan? Chloe, kamu tidak bisa serius, hanya karena bedah tanpa nyeriku, mencuri perhatianmu, lalu mengabaikan nyawa pasien. Seperti ini, kan? Selama bertahun-tahun di profesi ini, setiap kali rumah sakit butuh donor darah, aku selalu aktif berpartisipasi. Mengapa pula aku mendonorkan darah gratis selama bertahun-tahun? Sekarang, Dr. Chintella menjadi pendonor darah teratas di rumah sakit kami selama bertahun-tahun. Kebaikannya adalah sesuatu yang telah kita semua saksikan. Lana, mengapa kamu begitu bersikeras memaksa rekan yang sakit untuk mendonorkan darah? Dan bahkan menuduhku berbohong? Mengkinka, ada yang salah dengan kantong darahmu itu? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Chloe, jangan konyol. APA mungkin ada di dalamnya? Ada atau tidak? Kamu tahu yang sebenarnya. Tunggu, aku baru ingat sesuatu. Lana, kamu juga RH negatif, kan? Karena kamu begitu percaya pada belas kasih seorang dokter. Kamu seharusnya sangat senang mendonorkan darah untuk pasien. Tidak, tunggu. Aku tidak bisa mendonorkan darah. Lana ketakutan. Sepertinya aku benar. Masalahnya ada di kantong darah itu. Kenapa kamu tidak mau mendonor? Lana, kamu terus-terusan bicara tentang belas kasih seorang dokter. Dia pasienmu, demi Tuhan. Kenapa kamu tidak mau memberinya darah? Bahkan hal kecil ini saja tidak mau kamu lakukan? Dr. Chen, kondisi anak saya tidak bisa menunggu. Apakah Rp40.000 tidak cukup bagimu? Aku akan bayar Rp100.000. Tidak, Rp200.000. Bukan aku tidak mau mendonor darah. Hanya saja aku sedang begadang meneliti tentang bedah tanpa nyeri dan aku sedikit anemia. Dr. Chen, sedikit anemia bukan masalah. Sebagai dokter, kita harus bisa bertahan. Lana, kamu bukan cuma cari-cari alasan karena tidak mau mendonor darah, bukan? Dr. Chen, kumohon, selamatkan anak saya. Golongan darah ini sangat langka. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan anak saya. Aku memohon padamu. Tolong. Baiklah, aku akan melakukannya. Kali ini, Lana, tanpa aku sebagai ban darah manusiamu. Mari kita lihat bagaimana caramu memindahkan rasa sakit ke tubuhku sekarang. Tapi kali ini, aku tidak pernah mendonor darah kepada siapapun. Kenapa hasilnya tetap sama? Ibu, Dr. Chen luar biasa. Aku tidak merasakan apa-apa, dan sekarang sudah tidak sakit lagi. Astaga, fungsi sumsum tulang, operasi besar seperti itu, dan sama sekali tidak sakit, dan pasiennya bisa langsung turun dari tempat tidur. Dr. Chen benar-benar penyelamat. Bahkan jika harganya Rp2 juta, aku ingin Dr. Chen yang mengoperasiku. Mengkinka, aku masih ditakdirkan untuk mengulangi takdirku dari kehidupan masa laluku? Tidak mungkin. Aku harus cari tahu kebenaran di balik transfer nyeri. Kiki, beli kamera lubang jarum, sekarang juga. Buat janji dengan Lana. Sembunyikan di kantornya. Lakukan sekarang.
Chloe. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja, Kiki. Bagaimana dengan kameranya? Aku dapat pesanmu. Sudah beli kamera lubang jarum? Dan buat janji dengan Lana. Oh iya. Kali ini, aku akan tangkap dia. Sedang bereaksi. Rekaman pengawasan ini adalah bukti kuat kita. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang mencurigakan sama sekali? Kamu tahu, Lana ini, ternyata dia punya keahlian. Dia bahkan tidak ambil röntgen. Tanpa ragu-ragu, langsung dia lakukan akupunktur. Lihat tekniknya. Kacau sekali. Tapi aku tidak merasakan. APA. Keikuku. Setiap titik yang Lana tuju. Setiap jarumnya bisa menyebabkan nekrosis saraf, kelumpuhan, atau bahkan fatal. Dia tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Dia jelas berniat untuk membunuh seseorang. Chloe. Kalau dia teres begini, aku mati. Kamu masih belum sehat. Mau kemana? Aku mau temui direktur. Aku berhenti. Hei, itu kan Dr. Kin? Kenapa kamu nggak di tempat tidur rumah sakit? Masih pura-pura sakit ya? Mungkin cuma iri aja. Lana terus-terusan dapat spanduk dari keluarga pasien-pasiennya. Banyak banget sampai numpuk-numpuk. Dia nggak bisa diam lagi, terpaksa balik ke posnya. Di kehidupan masa laluku, setiap kali Lana operasi, aku ada di rumah sakit itu. Makanya semua rasa sakit itu bisa berpindah langsung ke aku. Kali ini, kalau aku menjauh dari Lana, jaga jarak, mungkin gak akan berpindah ke aku. Chloe, lihat dirimu sendiri. Berapa kali kamu bolos kerja tanpa alasan minggu ini? Kamu udah bener-bener mengganggu operasional rumah sakit yang normal. Kita nggak bisa biarin gini terus. Aku nggak bisa cuma duduk nunggu mati. Aku keluar. Aku mengundurkan diri. Mundur. Chloe, kamu nggak boleh mundur. Aku mau berhenti atau tidak, bukan urusanmu. Chloe, aku cuma merasa sayang sekali. Rumah sakit kita, termasuk yang terbaik di negeri ini. Orang-orang sampai berjuang mati-matian untuk bisa masuk ke sini. Dan kamu mau membuangnya begitu saja? ITU tidak sepedon. Kenapa Lana langsung tegang? Begitu aku sebut soal berhenti? Director, saya sudah mantap dengan keputusan saya. Ini surat pengunduran diri saya. Chloe Chin, kamu datang kerja pura-pura sakit setiap hari. Saya belum memecat kamu. Itu sudah kebaikan saya. Dan kamu berani-beraninya menyerahkan surat pengunduran diri? Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, ya? Dr. Chen bekerja tanpa henti, dari pagi sampai malam. Operasi demi operasi. Dan dia cuma bisa ngamuk-ngamuk dan pura-pura sakit. Kalau menurutku, dia memang tidak kompeten. Dia cemburu karena Dr. Chen bisa melakukan bedah tanpa nyeri. Dia takut Dr. Chen, yang naik jabatan begitu cepat, akan merebut posisinya sebagai dokter penanggung jawab. Chloe, apa karena kamu takut aku mengancam promosimu? Sehingga kamu menggunakan pengunduran dirimu untuk menekan direktur? Aku bisa bicara dengan direktur, memberi masukan baik untukmu. Aku akan minta dia untuk memberikan promosi dokter penanggung jawab kepadamu saja. Jangan marah ya. Mengkingka. APA yang dikatakan Lana ITU benar? Bahwa kenaikan jabatannya yang cepat. Mengking kamu. Jadi, kamu menggunakan pengunduran dirimu untuk mengancamku? Baik. Hilliard. Membiarkanmu tinggal di rumah sakit kami hanya akan menjadi beban saja. Saya Jamin. Kamu tidak akan pernah bekerja di komunitas medis lagi selamanya.
Dibandingkan dengan karir dan mimpiku, menemukan kebenaran dan tetap hidup adalah yang penting. Chloe, alamat rumahmu bocor. Seluruh internet mengutukmu, bilang kamu tidak punya etika kedokteran. Tapi aku percaya padamu. Kamu tidak akan pernah melakukan itu. Terima kasih, Kiki. Kamu tahu. Sekarang kamu sudah berhenti. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Manfaatkan kesempatan ini. Untuk pergi bersantai di pantai pasir. Lana Chen, aku tidak percaya bahwa sekarang aku sudah benar-benar jauh darimu. Kamu masih bisa memindahkan penyakit dan rasa sakit seseorang kepadaku. Baiklah. Waktunya naik pesawat. Oak. Heitai. Aku pergi. Dada. Kamu bisa pulang. Jaga diri. Operasi kanker lambung Lana dijadwalkan jam 10.30. Sekarang sudah siang, dan aku tidak merasakan apa-apa. Sepertinya selama aku jauh dari rumah sakit, penyakit dan rasa sakit tidak akan dipindahkan kepadaku. Hadirin sekalian, selamat datang di penerbangan ini. Harap matikan semua perangkat elektronik, dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Aku akhirnya lolos dari takdir kehidupan masa laluku. Nona, Anda baik-baik saja? Nona? Chloe, kamu akhirnya sadar. Aku di mana? Kamu di rumah sakit kami. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Pramugari bilang, kamu muntah darah dan pingsan di pesawat. Kamu bikin aku hampir mati ketakutan. Aku baik-baik saja. Ini. Tapi aku jelas-jelas sudah pergi dari rumah sakit. Kenapa ini terjadi? Kiki, ambilkan HP-ku. Oke. Siang tadi, hari ini, dokter baru Ajaib saja dari rumah sakit mencapai umum keajaiban medis lainnya. Untuk seorang pasien kanker lambung, dia melakukan gastrektomi parsial dan penjahatan. Pasca operasi, pasien pulih dengan sangat baik. Untuk menunjukkan efektivitas operasinya di depan kamera wartawan, minum 2 botol minuman keras dengan cabai, dan terlihat pipinya merah merona, tanpa rasa tidak nyaman sama sekali. Ini bisa disebut tonggak sejarah dalam dunia medis. Dr. Chen benar-benar dokter ajaib. Penjahitan dilakukan tanpa anestesi apapun. Tapi aku sama sekali tidak merasakan apa-apa. Bahkan dokter-dokter gadungan lain menyuruhku mengistirahatkan lambungku dan makan bubur nasi tawar selama berbulan-bulan. Tapi Dr. Chen bilang, kalau aku merusaknya karena minum, dia masih bisa mengobatinya. Dan itu akan sama tanpa rasa sakitnya. Nah, itu baru dokter yang benar-benar melayani rakyat. Kenapa? Aku jelas-jelas sudah mengundurkan diri. Dan aku sudah memutus semua hubungan dengan Lana. Kenapa aku masih terkena dampak transfer nyeri? Apa ini berarti? Aku benar-benar didokterkan untuk mati? Dr. Chen, kamu sendiri adalah dokter, dan berani minum-minum sampai mabuk? Kamu tahu betapa berbahayanya pendarahan lambung itu? Kamu benar-benar tidak menganggap nyawamu sendiri dengan serius. Aku tidak minum-minum sampai mabuk. Untuk siaga, menenggani kin darurat. Aku tidak pernah minum alkohol. Sebulan yang lalu, departemen kami menerima seorang pasien yang mirip denganmu, juga dengan pendarahan lambung. Dia bersikeras dia tidak minum-minum. Dia juga mengaku tidak minum. Ayah, dia bersikeras itu rekan kerjanya yang melakukan operasi pada orang lain dan mentransfer rasa sakitnya ke dirinya. Kalian berdua sama-sama dokter. Bagaimana bisa kalian berdua mengatakan hal-hal konyol seperti itu? Kalian pasti mabuk dan terlalu malu untuk mengakuinya. Dr. Young, katakan padaku. Siapa nama pasien itu?
Dr. Qin, Anda baik-baik saja? Chloe. Dr. Young. Tolong, Anda harus memberitahuku. Siapa nama pasien itu? Gadis itu? Dia meninggal sebulan yang lalu. Bagaimana dia meninggal? Serangan mendadak kegagalan multi-organ. Dr. Qin. Dengar, aku tahu, ada hal-hal yang tidak bisa Anda bicarakan, tapi Anda harus menjaga diri sendiri. Jika Anda terus memaksakan diri seperti ini, Anda akan berakhir dengan cara yang sama. Jadi, tidak ada harapan untukku ya? Sebelum gadis itu meninggal, dia memang menghubungi seorang jurnalis. Aku bisa menuliskan alamat jurnalis itu untukmu. Baik. Cepat. Jurnalis itu mungkin memiliki bukti kunci untuk mengungkap Lana. Aku perlu menemukannya. Aku tidak bisa membiarkan gadis itu mati sia-sia. Dan aku tidak bisa membiarkan diriku mengalami nasib yang sama. Halo, apakah ini Miles, sang jurnalis? Siapa ini? Kira-kira sebulan yang lalu. Apakah ada seorang dokter wanita muda yang datang menemuimu? Dia bilang rekan kerjanya melakukan bedah tanpa nyeri. Mentransfer semua rasa sakit kepadanya. Anda salah orang. Miles, aku butuh bantuanmu. Kalau tidak, aku akan berakhir seperti dia. Terima kasih. Bagaimana Anda mengetahui tentang ini? Aku mengalami hal yang sama. Semua yang dia katakan benar. Kami bukan pecandu alkohol, dan kami tidak berpura-pura. Kami menjadi sasaran. Seseorang menggunakan metode aneh untuk mentransfer rasa sakit bedah dan efek sampingnya kepada kami. Aku akui. Seorang wanita memang pernah datang kepadaku sebelumnya. Dia terdengar sangat tulus. Tapi soal transfer nyeri ini terlalu absurd. Itu di luar pemahaman ilmiah. Aku tidak bisa mempercayainya. Aku tahu Anda tidak percaya. Tapi aku bisa membuktikannya. Ini cara Anda bisa memverifikasinya. Cari informan terpercaya. Kirim mereka ke Rumah Sakit Umum Pemandangan Laut. Dan Butte janji dengan Lana. Jika aku mengalami cedera yang persis sama, Anda akan melihat itu benar. Hei Kai, pergi ke Rumah Sakit Umum Pemandangan Laut. Buat janji dengan Lana. Katakan Anda memiliki pergelangan tangan terkilir yang perlu direset. Ini benar-benar nyata. Halo. Hey Chloe, baru saja terjadi hal yang mengerikan. Miliarder baru saja datang ke rumah sakit. Dia menawarkan kekayaan pada Lana Chen untuk mengoperasi putrinya. Untuk melakukan operasi pengangkatan jaringan otak. Lana sudah setuju. APA. Di kehidupan masa laluku, operasi pengangkatan jaringan otak dijadwalkan sebulan kemudian. Kenapa kali ini terjadi begitu cepat? Bapak Chen, Lana Chen, telah setuju untuk melakukan operasi pengangkatan jaringan otak untuk putri miliarder. Dia bahkan tidak tahu dasar-dasar kedokteran. Kalau dia melanjutkan ini, dia sedang mempertaruhkan nyawa orang. Pengangkatan jaringan otak. Operasi yang sangat kompleks. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Dia bahkan tidak bisa mengidentifikasi titik akupunktur dasar. Untuk pergelangan tangan terkilir sederhana, dia ingin melakukan operasi untuk memasang sekrup tulang. Kalau dia benar-benar melakukan operasi pengangkatan jaringan otak ini, aku akan mati saat itu juga. Kalau sampai saat itu, aku masih belum mengungkap kebenarannya, aku akan mati lagi. Bapak Chen, aku sangat butuh bantuanmu.
Apa yang perlu aku lakukan? Kamu bisa membawa kamera ke rumah sakit. Minta mereka menyiarkan langsung operasinya. Kalau kita bisa menangkap Lana selama siaran langsung melakukan prosedur konyol itu, kita bisa mengungkap sifat aslinya. Bapak Chen, Kamu. tolong, aku mohon padamu, tolong bantu aku. Kalau kamu tidak membantuku, di masa depan, bahkan lebih banyak orang akan terluka. Aku mohon padamu. Ayo, berdiri. Oh. Jangan khawatir. Aku akan membantumu, aku janji. Dr. Chen. Hello, Miles Chen. Wardawan. Ku dengar kamu akan melakukan operasi yang sangat kompleks, pengangkatan jaringan otak untuk putri miliarder, agar lebih banyak dokter belajar dari teknik jeniusmu. Chen, agar pasien biasa menyaksikan kemajuan medis, kami berharap untuk menyiarkan langsung seluruh operasimu. Operasi ini menyangkut privasi pasien. Tidak bisa disiarkan langsung. Dr. Chen, keterampilan medis yang baik seharusnya bermanfaat bagi semua orang. Kalau kamu memonopoli keterampilan ini, berapa banyak pasien yang akan kehilangan kesempatan untuk diobati? Ya, Dr. Chen. Bukankah kamu selalu bilang bahwa keterampilan medis dimaksudkan untuk bermanfaat bagi semua orang? Biaya operasimu sudah digembar-gemborkan hingga Rp200.000. Orang biasa tidak mampu membayarnya. Menyiarkan langsung operasinya, agar lebih banyak dokter bisa belajar. Bukankah itu mempraktikkan belas kasih seorang dokter? Tepat sekali. Kenapa harus hanya orang kaya yang diobati oleh dokter ajaib? Siarkan, biarkan semua orang belajar. Benar. Nyawa putri miliarder penting, tapi nyawa kakekku tidak? Maksudnya apa itu? Haha. Teknikku ini, diderangkan oleh mentorku. Aku sendiri bahkan tidak tahu cara mengajarkannya. Dr. Chen. Kita bisa merekamnya dulu, lalu biarkan para dokter mempelajarinya sendiri. Dr. Chen. Teknik ini seharusnya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Hai, Dr. Chen. Pisau bedah ini bahkan tidak disterilkan. Aku tahu. APA. Operasi macam apa ini? Kita kembali ke zaman kegelapan? Sterilkan dengan minuman keras? Chloe. Sakit sekali. Kenapa? Aku sampai siarkan langsung operasinya. Kenapa aku masih belum temukan kebenarannya? Mungkinkah aku masih didaktarkan mati? Chloe, tahan ya. Eo. Aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit. Eo. Ini. Bukannya ini seharusnya operasi pengangkatan jaringan otak? Kenapa dia membelah perutnya? Dan pisau bedah itu tidak disterilkan, kan? Chloe Chin, kamu pikir dengan mengundurkan diri, kamu bisa lolos dari ini? Mentorku bilang, pakaian dalam pribadi bikin pasien tenang. Jadi mereka tidak akan merasakan APA.
APA. Operasi macam apa ini? Tenang saja. Teknik bedah tanpa nyeri Dr. Chen. Saksikan semua orang. Kalau putriku tidak sembuh, aku akan membunuh kalian semua. Jahit. DR, Chen, ini, kamu. Kasa. Ya ampun. Benar-benar ajaib. Tidak ada bekas operasi sama sekali. Chloe, tahan sebentar lagi. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Otaknya sakit. Makanya, perlu disterilkan total untuk menyembuhkannya. Aku tahu. Bagaimana? Transfer nyeri terjadi. Kebenarannya ada di depan mataku. Jadi kebenarannya ada di depan mata saya selama ini. Kiki, Sipat, bawa saya ke rumah sakit swasta terdekat. Saya perlu jaringan otak saya diangkat. Chloe, kamu sudah gila? Itu jaringan otak yang sehat. Kalau kamu angkat itu, kamu akan mati. Nona Chin, kondisi tubuh Anda sangat lemah. Saat ini, operasi perintis seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Ini surat pernyataan tanggung jawab operasi saya. Ingat, Anda harus mengangkat jaringan otak saya. Lana, aku akhirnya tahu bagaimana kamu memindahkan penyakit dan rasa sakit. Aku akan membuatmu membayarnya. Pinset. Dr. Chen sedang mengangkat pembuluh darah otak yang sehat. Putri miliarder. Ini gila. Menyembeli ayam saja, lebih hati-hati daripada ini. Tangannya gemetaran. Dalam operasi otak, kesalahan siksel APA pun bisa menyebabkan pendarahan hebat, atau bahkan kematian otak. Jahit. DR, Chen. Kasanya masih di dalam. Saya dokter di sini. Anda dokternya? Jahit. Chloe Chin, matilah dengan tenang saja. Hidupmu akan menjadi batu loncatan untuk promosi saya menjadi wakil direktur. Apa saya yang gila di sini, atau dia? Serius? Dan ini yang disebut jenius medis? Kalau ada sesuatu yang terjadi pada putri saya akan menghancurkan setiap orang di rumah sakit ini, hingga berkeping-keping. Bagaimana bisa begini? Bedah tanpa nyeri gagal. Kondisi pasien memburuk. Mengangkat jaringan otak yang sehat hanya akan memperburuk keadaannya. Dokter, ini surat pelepasan tanggung jawab yang ditandatangani Chloe. Dia melemah dengan cepat. Dia tidak punya tanda-tanda vital. Lakukan saja apa yang dia katakan. Lanjutkan dengan mengangkat jaringan otaknya. Persiapkan untuk operasi. Lana Chen, akan kuhancurkan kau. Sayang, Operasinya berjalan sempurna. Dia
Bisa pulang. Berhasil. Sayang, bagaimana perasaanmu? Operasinya sukses. Itu tidak mungkin benar. Benar-benar berhasil? Bukankah dia harus diobservasi? Ayah. Bagaimana perasaanmu? Ada rasa sakit atau tidak nyaman? Ayah. Sama sekali tidak sakit, sungguh. Aku hanya butuh istirahat. Dinyat not stable. Pupil bereaksi. Bahkan tidak. Ada bekas luka. Operasinya. Benar-benar sukses. APA. Itu tidak mungkin. Kepalanya melewati semua itu dan dia baik-baik saja. Dr. Chen. Aku juga ingin memesan operasi denganmu. Aku juga. Aku mau. Aku mau. Hitungan aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Chloe Chin. Hentikan perjuanganmu yang putus asa. Matilah dengan tenang. Dan jadilah batu loncatanku. Kepada teman-teman kita. Dari media. Dan kepada Sesama warga. Halo, semuanya. Hari ini, kita berkumpul untuk merayakan Dr. Lana Chen dari rumah sakit kita. Telah menyelesaikan sebuah operasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Operasi pengangkatan jaringan otak. Seluruh prosedurnya dilakukan tanpa anestesi, tanpa nyeri, dan tanpa efek samping. Ini bukan hanya kehormatan bagi rumah sakit kita. Ini adalah tonggak sejarah bagi seluruh komunitas medis. Untuk menghargai kontribusi luar biasa Dr. Chen, administrasi rumah sakit telah memutuskan bahwa efektif segera Dr. Chen ditunjuk sebagai wakil direktur rumah sakit kita. Beliau akan bertanggung jawab penuh untuk mempromosikan proyek bedah tanpa nyeri. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan terhangat untuk menyambut wakil direktur Chen. Halo. Permisi. Kami melihat di internet sebuah pemberitaan yang mengklaim jenius medis Lana Chen melakukan penipuan akademik. Dia hanya mendapat 168 poin pada ujian masuk perguruan tinggi. Bahkan tidak memenuhi nilai batas untuk perguruan tinggi vokasi. Gelar doktor medis luar negeri yang disebut-sebutnya dibeli itu palsu. Wakil Direktur Chen. Tolong berikan kami penjelasan. Benarkah itu? Tapi operasi pengangkatan jaringan otak Lana Chen disiarkan langsung secara global. Bagaimana itu bisa dipalsukan? Dr. Qin yang dipecat sebelumnya itu, dia adalah lulusan terbaik yang sah dari Universitas Puncak Kayu, benar-benar berprestasi tinggi. Dia butuh 5 tahun untuk menjadi dokter penanggung jawab. Dan dia, hanya dalam setengah bulan, dia sudah jadi wakil direktur. Dan operasinya sangat buruk. Pasti ada yang tidak beres. Tepat sekali. Seorang murid gagal dengan 168 poin. Berani melakukan operasi? Bukankah itu sama saja dengan pembunuhan? Mentor saya, Dr. Wallace, dari Barat Laut, sangat ketakutan, sampai meletakkan pisau bedahnya, dan hampir menjadi biksu. Semuanya, tenang. Saya Jamin. Bahwa tingkat keahlian Dr. Lana Chen bukanlah masalah. Kalau begitu bagaimana kalau Kita ada di sini juga. untuk Dr. Chen melakukan sebuah operasi? Saya Jamin. Operasinya akan sah dan sesuai aturan. Sebuah bedah tanpa nyeri. Lana, Ada APA? kamu harus melakukan sebuah bedah tanpa nyeri yang sah dan sesuai aturan. Buktikan kemampuanmu. Director. Saat ini, saya tidak bisa mengoperasi. Aku tidak bisa melakukan operasinya. Jangan lupa. Kau sudah menandatangani kontrak 10 tahun denganku. Sudah jelas tertulis di kontrak. Jika kau secara sepihak mengakhiri kerja sama kita, kau harus membayar ganti rugi 100 kali lipat untuk biaya promosi yang diinvestasikan rumah sakit padamu, yang totalnya 70 juta rupiah.
Apa kau punya uang sebanyak itu? Aku. Antara. Selesaikan sebuah bedah tanpa nyeri, buktikan keahlianmu, dan kita terus menghasilkan uang bersama. Acah. Bersiaplah untuk membayar ganti rugi 70 juta rupiah itu. Kalau tidak, Aku akan menggugatmu. aku akan pastikan kau membesar di penjara. Baiklah. Aku setuju untuk operasinya. Tertawa. Bawakan aku seorang pasien. Ya, Direktur. Dr. Chen akan melakukan operasi secara langsung untuk mendemonstrasikan tekniknya kepada publik. Bagus. Lana, apa yang kau pura-purakan sekarang? Kau pikir karena kau wakil direktur, kau bisa bolos operasi dan bermalas-malasan? Cepat. Chloe Kin sudah mati. Di mana aku harus melakukan bedah tanpa nyeri? Tidak, Direktur. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Berhenti merenjak. Kau akan selesaikan operasi ini untukku hari ini. Ganti semua uang yang telah kuhilang. Bayar padaku. Cepat. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa. Tidak mungkin. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Maafkan aku. Maafkan aku semuanya. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa melakukan operasi. Chloe Kin sudah meninggal. Aku tidak bisa lagi melakukan bedah tanpa nyeri. Lagi pula, dengan uang dari operasi-operasi sebelumnya, aku sudah mendapat cukup. Lebih baik begitu. Aku akan gunakan kesempatan ini untuk mengundurkan diri dengan bersih. Komentar-komentar daring belakangan ini sangat memengaruhi diriku. Karena keahlian medisku tidak bisa mendapatkan kepercayaanmu. Aku umumkan bahwa, mulai sekarang, aku menangguhkan semua bedah tanpa nyeri. Dan secara resmi pensiun dari dunia medis. Sekarang, aku terpaksa meletakkan pisah bedahku. Orang yang menyewa buzzer untuk mencemarkan namaku. Sekarang sudah berhasil. Siapa sih yang mencemarkan nama Dr. Chen? Karena mereka, aku tidak bisa lagi melakukan bedah tanpa nyeri. Siapapun itu, kita harus seret orang itu keluar, berlutut dan minta maaf kepada Dr. Chen. Sebenarnya, aku sudah menyelidiki secara diam-diam akun IP di internet itu. Milik Chloe. Aku tidak ingin mengatakannya. Lagi pula, aku dan Chloe pernah bekerja sama sebentar. Tapi dia cemburu padaku. Dia bahkan menyewa buzzer untuk mencemarkan namaku. Dia ingin menghancurkanku. Apakah itu yang dipecat itu? Chloe Chen? Dia sendiri tidak punya bakat, jadi dia menyewa buzzer untuk mencemarkan nama dokter ajaib. Itu lagi-lagi Chloe Chen yang buat masalah. Dia di mana? Seret dia keluar sekarang juga. Dan suruh dia minta maaf pada kita. Chloe Chen, karena kamu sudah meninggal, tolong aku untuk terakhir kalinya. Aku akan mengambil uang yang kamu bayar dengan nyawamu dan menjalani hidup terbaikku. Jangan salahkan Chloe lagi. Lagi pula, dia sudah. Kalau Lana tidak bisa melakukan operasi, kenapa tidak mengundurkan diri saja? Lagi pula, aku juga bisa melakukan bedah tanpa nyeri. Chloe Chen, kenapa kamu di sini? Chloe, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu seharusnya sudah. Lana, Ada APA, kenapa kamu gugup sekali? Aku baru saja mengundurkan diri. You can marry. Chloe, aku cuma terkejut. Bukannya kamu sudah mengundurkan diri? Gimana kamu bisa sampai di sini? Dr. Chen, APA yang kamu katakan itu benar? Apa kamu benar-benar tahu cara melakukan bedah tanpa nyeri? Tentu saja benar. Masa sih? Gimana mungkin kamu tahu bedah tanpa nyeri? Lana, bukannya kamu dengan murah hati melakukan operasi siaran langsung? Aku lihat videonya, dan aku mempelajarinya. Itu tidak mungkin. Aku sama sekali tidak tahu. Tidak tahu apa sama sekali? Lana, kamu tidak tahu keahlian medis sama sekali kan? Lana, kenapa kamu tidak jelaskan pada semua orang? Chloe, aku tahu. Kamu cuma iri padaku. Karena aku tahu bedah tanpa nyeri, dan iri karena direktur menghargaiku.
Tapi sekarang aku sudah digerakkan olehmu sampai ke titik di mana aku bahkan tidak bisa memegang pisau bedah. Apalagi yang kamu mau dariku? Dr. Chen, lagi pula, kamu baru saja mengoperasi putri miliarder. Gimana mungkin kamu tidak tahu ilmu kedokteran? Dan Dr. Qin tiba-tiba mengaku tahu bedah tanpa nyeri. Memang mencurigakan. Karena semua orang mempertanyakan keahlian medis dari Dr. Chen dan aku. Kalau gitu bagaimana kalau kita adakan siaran langsung dan biarkan orang-orang di seluruh dunia menyaksikannya bersama? Lana, bukannya kamu selalu bilang kalau aku iri dengan bedah tanpa nyerimu? Kenapa kita tidak adu kemampuan saja? Adu apa? Kita akan adu untuk melihat siapa yang benar-benar tahu cara melakukan bedah tanpa nyeri. Aku tidak sedang bersaing denganmu. Aku menolak. Dr. Chen sudah melakukan banyak bedah tanpa nyeri. Kenapa dia harus takut dengan pemula seperti Dr. Qin? Belum pernah lihat video operasinya. Tekniknya sangat berantakan. Tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia bisa melakukan bedah tanpa nyeri? Kenapa Chloe masih hidup? APA dia. Tahu? Apa transfer nyeriku masih akan berhasil? Chloe, kamu benar-benar tahu cara melakukan bedah tanpa nyeri? Kamu tidak sedang bercanda kan? Tentu saja aku bisa. TAPI, kalau cuma aku yang pamer, tidak seru. Aku ingin kompetisi dengan Dr. Lana Chen, bersama-sama, kompetisi siaran langsung. Nanti, kita undang para ahli dan dokter dari seluruh industri. Mereka bisa berkumpul dan berdiskusi, bertukar teknik medis. Kalau Chloe benar-benar juga bisa melakukan bedah tanpa nyeri, maka rumah sakit kita akan punya 2 dokter ajaib. Pasien akan membanjiri rumah sakit kita. Penghasilan kita kan jauh lebih banyak dari sekarang. Tidak, aku tidak setuju. Lana, kamu selalu bicara tentang belas kasih seorang dokter. IQ adalah untuk memajukan ilmu kedokteran. Itu hal yang baik. Kenapa kamu tidak setuju? Dr. Chen, lihat. Semua orang sangat antusias dengan ini. Kenapa tidak setuju saja? Dan dengan Dr. Qin berkompetisi, ini cara yang bagus untuk membuktikan keahlianmu ke semua orang. Di saat yang sama, ini juga akan menghilangkan keraguan semua orang tentangmu. Chloe pasti sedang mencoba menjebakku. Aku harus tetap tenang. Baiklah, Chloe. Nanti, jangan sampai malah membunuh pasien. Siapa bilang pakai pasien? Kita tidak akan pakai pasien. Kita akan mengoperasi diri kita sendiri. Aku, Lana, kamu tidak takut kan? Chloe, kamu menggali kuburanmu sendiri. Jangan menyeretku bersamamu. Maksudmu apa? Seorang dokter harus bebas rasa sakit dulu sebelum merawat pasien. Kamu tidak akan mundur kan? Lana, apa yang ingin kamu katakan? Jadi, semua perawatan itu hanya eksperimen. Kenapa tidak? Coba bereksperimen pada dirimu sendiri. Kamu pikir hidupmu lebih berharga dari kami? Kalau kamu terlalu takut untuk operasi, kembalikan saja uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Sekarang. Jalan Chloe itu menjebakku. Lana, lebih baik kamu setuju, atau kamu akan menyesal. Baik, aku akan melakukannya. Semuanya, tenang. Wakil Direktur Chen sudah setuju. Kompetisi dijadwalkan 1 minggu dari sekarang, dan kompetisi Akan disiarkan langsung sepenuhnya. Chloe, kita kan dulu rekan kerja. Harus sampai segitunya? Siapa yang berbuat APA pada siapa? Kita berdua tahu apa yang terjadi. Lana, kamu berhutang padaku. Dan aku akan menagihnya sampai habis. Kamu. Chloe, faktanya kamu masih hidup. Sudah sebuah keajaiban. Kamu baru sembuh seminggu yang lalu. Apa kamu benar-benar akan bersaing dengan Lana? Saat ini, yang seharusnya khawatir, bukan kami. TAPI Lana. Chloe. Kamu terluka parah, dan operasi Lana gagal. Tapi kamu terlihat sangat baik-baik saja hari ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu rahasia, untuk lain waktu. Mari kita makan saja. Untuk memajukan seni bedah tanpa nyeri, kompetisi antara wakil direktur kami, Lana Chen, dan Dr. Chloe Qin, yaitu kompetisi bedah tanpa nyeri.
segera dimulai. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut kedua kontestan kita ke panggung. Chloe, ayo, kita sudah di sini. Masih main-main? Kamu bahkan gak tahu cara melakukan bedah tanpa nyeri. Dengar, begitu kita naik ke sana, aku akan mengakui kekalahan sendiri. Lalu, kamu bisa kembali ke rumah sakit. Berhenti saja menyeretku ke dalam ini, oke? Sudahlah. Setuju. Lagi pula, siapa di dunia ini yang benar-benar bisa melakukan bedah tanpa nyeri? Mengkingka, Chloe sudah menemukan sesuatu? Semuanya. Aku punya sesuatu untuk kuceritakan pada kalian semua. Beberapa waktu lalu, rekan kerjaku Lana difitnah secara online. Oh, jadi ini tentang itu. Idiot Chloe itu. Hanya dengan beberapa kata, aku sudah menipunya. Mana mungkin dia tahu kebenaran tentang transfer nyeri? Sekarang, akhirnya aku bisa tenang. Itu membuatku sedih. Jadi aku habiskan separuh tabunganku untuk menyewa seorang penyelidik swasta untuk menyelidiki masalah ini. Aku ingin tahu siapa yang menjelek-jelekkan namaku. Jangan berani-berani. Dr. Chin, katakan siapa pelakunya. Mereka tidak akan lolos dari ini. Beberapa hari lalu, aku dijadwalkan untuk Penggangkatan Pala Pitang. tapi kemudian Lana Chen ini, karena semua hal ini, menolak melakukan operasinya. Aku menderita berhari-hari. Dia pelakunya. Itu Lana sendiri. Apa-apaan ini? Dia Hila? Siapa yang waras mau membocorkan gelar palsunya sendiri dan membeli kampanye hitam melawan dirinya sendiri? Jadi itu sebabnya dia mengklaim skandalnya bocor dan tidak bisa melakukan operasi. Dia merekayasa semuanya. Lana Chen tidak pernah tahu cara melakukan bedah tanpa nyeri. Selama ini, kita di sini menunggu percuma. Chloe, akui saja kamu cuma iri karena aku dipromosikan jadi wakil direktur. Biar ku katakan, menyebarkan rumor bisa membuatmu masuk penjara. Lana selalu alih dalam memutarbalikkan benar dan salah. Semuanya, lihat. Ini buktinya. Lana Chen, kalau kamu benar-benar bisa melakukan bedah tanpa nyeri, kenapa kamu mengatur semua ini agar membuatnya mustahil bagimu untuk terus mengoperasi? Lana Chen, apa kamu sudah gila? Tahu berapa banyak uang yang hilang dari rumah sakit karena kamu beberapa hari terakhir ini? Sekarang, kamu harus menanggung. Senua Kerugian ITU. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Karena perbuatannya, Dr. Chen tidak hanya tidak bisa mengoperasi lagi, dia juga merusak reputasi rumah sakit. TAPI. Kenapa Lana Chen melakukan hal seperti ini? Sederhana. Lana Chen sengaja mencoreng namanya sendiri, hanya agar dia tidak perlu lagi melakukan bedah tanpa nyeri. Lana mengira aku sudah mati, dan tidak bisa lagi melakukan transfer penyakit dan nyeri. Jadi dia membocorkan skandalnya sendiri. Lalu berpura-pura jadi korban perundungan siber, yang tidak bisa lagi memegang pisau bedah lagi, akting korban yang sempurna. Dengan begitu, dia bisa mengubur semuanya yang dia lakukan sebelumnya. Tapi kali ini aku tidak mati. Aku menggagalkan seluruh rencananya. Kamu bohong. Berhenti membuat tuduhan tanpa dasar ini. Aku cuma terlalu lelah dan ingin istirahat beberapa hari, itu saja. Lana Chen, kamu tidak bisa terus berpura-pura. Hadapi saja, kamu cuma tidak bisa lagi melakukan bedah tanpa nyeri. Chloe, berhenti membuat-buat kebohongan tentang aku. Hanya saja karena kerja terus-menerus. Dengan intensitas tinggi, aku benar-benar kelelahan. Aku cuma butuh cuti beberapa hari. Tapi kamu yang berbohong. Kamu bahkan tidak bisa melakukan bedah tanpa nyeri. Kalau begitu, ayo kita adu tanpa bius. Kita memisahkan selang lemong ke tenggorokan kita sendiri dengan tangan. Tidak mual, tidak muntah. Benarkah? Kamu yakin aku tidak bisa melakukannya?
Ya ampun, dia langsung melakukannya, dia langsung memasukkannya, tidak ragu sama sekali. Lihat, Lana Chen bahkan tidak berani mencobanya pada dirinya sendiri. Chloe sangat berani. Siapa bilang dia cemburu pada Lana? Bagaimana ini mungkin terjadi? Lana Chen. Jiliran Yu. Bagaimana mungkin? Bagaimana caranya kamu bisa mentransfer rasa sakit ke orang lain? Transfer nyeri, apa yang Lana bicarakan? Bukannya ini seharusnya bedah tanpa nyeri? Kenapa sekarang malah bicara soal transfer? Lana, kamu bicara apa sih? Aku nggak ngerti satu kata pun. Berhenti ngomong. Omong kosong soal transfer nyeri. Soal transfer nyeri. Cepat pasang selang lambungnya. Chloe, jangan mendekat. Sekarang cekat? Bukannya tadi kamu yang sombong, bilang diri kamu dokter ajaib, kenapa sekarang malah takut? Butte Pong Selang Lamang sederhana? Dia pasti penipu. Kami bayar uang banyak untuk bedah tanpa nyeri kamu. Malah kami diajarkan. Subjek percobaan? Kembalikan uang kami. Kamu harus ganti rugi. Betul, cepat pasang. Kalau kamu nggak, buktikan ke kami. Kami nggak akan. Biarkan saja. Lana, lakukan saja. Kamu harus buktikan kemampuanmu ke semua orang. Kemampuanmu, lagipula, kamu kan sudah melakukan bedah tanpa nyeri selama berbulan-bulan. Kamu nggak mungkin kalah dari orang yang baru belajar ini, kan? Lana, kamu harus lakukan ini, mau nggak mau. Sekarang, pasang selang lambung itu. Kalau tidak, nggak cuma harus bayar ganti rugi penuh 70 juta rupiah, tapi aku juga akan pastikan karirmu hancur di seluruh komunitas medis, tanpa kesempatan bangkit lagi. Baik, aku akan lakukan. Apa, kok bisa begini? Kenapa lambungku? Sakit banget. Kok transfer nyeri masih terjadi padaku? Chloe, kamu benar sekali. Tentang belas kasihan dokter itu. Maksudku, aku tidak mungkin melakukan operasi pada pasien tanpa mencobanya dulu pada diriku sendiri, kan? Jadi sekarang, aku juga menggunakan tindakanku untuk membuktikan kalau teknikku benar-benar asli. Sepertinya kita memang salah paham terhadap Dr. Chen sebelumnya. Chloe, kamu tidak benar-benar mengira kalau sesuatu seperti transfer nyeri bisa diselesaikan dengan beberapa trik murahan, kan? Tidak mungkin. Tapi aku sudah memastikan. Tidak mungkin. Jadi, Chloe, kamu minum obat pereda nyeri hanya untuk melewati operasimu sendiri? Kamu benar-benar minum obat pereda nyeri untuk operasi? Chloe, aku tahu betapa pentingnya gelar dokter muda terkenal itu. Bajamar, pikiran untuk kalah dari orang sepertiku terlalu berat bagimu, ya? Tapi itu bukan alasan untuk curang. Lihatlah dirimu sekarang. Efek obatnya sudah habis, dan rasa sakitnya mulai terasa. APA, DR, Chin Kurang. Dia pakai obat pereda nyeri? Pantas saja, saat selang lambung dimasukkan, dia bahkan tidak mengerut. Itu sangat mengecewakan. Dan aku pikir, kamu sebenarnya memang berbakat. Bagaimana dia masih bisa menggunakan transfer nyeri? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya lolos dari ini. Curang? Kau terlalu menganggap dirimu hebat. Aku melompati 2 kelas di SMP. Di tahun pertamaku di SMA, aku diterima di sekolah kedokteran terbaik. Secara khusus, di usia 15, aku menerbitkan makalah kedokteran pertamaku yang ditampilkan di bagian kesehatan Global Times. Selama bertahun-tahun ini, aku mengandalkan kerja keras dan bakatku sendiri. Prestasiku diakui oleh seluruh komunitas kedokteran untuk bersaing denganmu. Buat apa aku harus melakukan hal rendah seperti curang? ITU Simua, masa lalu. Lalu bagaimana kamu menjelaskan sakit lambung yang kamu rasakan sekarang? Kalau obat pereda nyerinya belum habis, apakah kamu akan merasakan sakit sebanyak ini? Sakit lambung tidak membuktikan APA. Kalau kamu benar-benar pikir aku curang,
Mari kita adakan kompetisi lagi, pada pasien sungguhan. Mari kita bertanding lagi. Berani tidak? Bodoh. Kompetisi lagi hanya akan membuatmu terlihat lebih buruk lagi. Aku setuju. Kita sedang menangani kelainan darah langka. Perawatannya melibatkan pemotongan kapiler yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kapiler setipis sehelai rambut. Jika pisau bedah meleset sedikit saja, bisa memicu pendarahan hebat. Pasien bisa meninggal di atas meja operasi. Bahkan ahli bedah terbaik di negeri ini, Pan, enggan menangani kasus ini. Satu kesalahan, dan itu jadi insiden malpraktik medis. Jika mereka benar-benar bisa melakukan operasi ini, mereka layaknya pekerja mukjizat. Dan itu belum termasuk bedah tanpa nyeri yang sukses. Kelainan darah langka. Operasi reseksi kapiler. Kompetisi dimulai sekarang. Chloe Chin, kamu pikir kamu bisa mengungkap kebenaran di balik transfer nyeri? Mimpi kali. Lana Chen, aku tidak tahu ilmu hitam apa yang kamu gunakan kali ini. Tapi aku tahu kamu akan melakukan kesalahan lagi. Serang Tianggon Dr. Chin. Bagaimana detak jantungnya? Tekanan darah normal. TAPI. Saturasi oksigen darah tidak terlihat baik. Dr. Chin, Ada APA? Chloe. Berjuang itu sia-sia. Hari ini, aku mengakhiri kamu. Berhenti, tahan kuat, pasien masih di meja operasi. Lanjutkan. Ya. Chloe, mari kita lihat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Dr. Chen. Area ini penuh dengan pembuluh kapiler. Jangan panik. Perhatikan saja. Dr. Chin. Saturasi oksigen darah pasien terus menurun. Kalau pendarahan tidak dihentikan sekarang, pasien tidak akan selamat. Tidak apa-apa. Pisau bedah. Dr. Chin. Chloe. Chloe, kamu baik-baik saja? Kalau terlalu berat buatmu, ayo kita keluar dari kompetisi ini saja ya. Aku baik-baik saja. Lana. Ilmu hitam apa yang kamu gunakan? Padaku? Seberapa benci kamu padaku? Sampai ingin aku mati? Chloe, berjuang itu sia-sia. Aku pasti akan memenangkan kompetisi ini. Chloe, ini operasi kritis yang menentukan hidup pasien. Kamu tidak bisa begitu saja. Karena kemampuanmu kurang, pura-pura pingsan dan menyerah. Apakah nyawa pasien ini bukan nyawa bagimu? Hanya untuk menang, kamu mengabaikan keselamatan pasien dan pura-pura pingsan, dan kamu memfitnah dokter ajaib, memuakan. Akui saja kamu kalah. Kamu tidak tahu malu. Chloe, keluar dari komunitas medis. Lana, di kehidupan masa laluku, kamu menghancurkanku untuk mencapai puncak. Sekarang kamu mencoba trik yang sama lagi, tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu. Tanda-tanda vital pasien stabil. Bersiap untuk menjahit. Lana, di kehidupan ini, aku juga punya hadiah untukmu. Lana, kali ini, aku juga punya hadiah besar untukmu. Aku penasaran apakah kamu bisa menerima botol air asbak ini. Pasien kritis. Kok Chloe masih minum air? Operasi Dr. Chen. Hampir selesai. Sepertinya, Chloe tahu, dia tidak bisa menang, dan mau menyerah. Chloe, kalau menang sangat penting bagimu, aku akan mengalah. Tapi aku mohon, jangan main-main dengan nyawa pasien. Ih, bau apa itu? Siapa yang melakukannya? Kita di tempat umum. Kok ada yang sembarangan kentut? Bau itu, datangnya dari atas sana. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bisa terjadi pada siapa saja. Tunggu, jangan-jangan.
Ini transfer makanan? Dr. Chin. Pasien masih kritis. Operasinya belum selesai. Santai saja. Gula darahku tadi turun. Aku pingsan. Aku butuh isi lambung. Dia makan. Apa yang terjadi? Apa Dr. Qin menyerah? Kenapa dia pesan makanan? Ini gila. Pasiennya sekarat. Kok dia malah pesan makanan? Chloe, kamu kenapa sih? Pasien ini bisa mati. Dan yang kamu pikirkan cuma pesan makanan. Kamu sangat tidak bertanggung jawab. Pesanan Yumi-MU sudah dikonfirmasi. Dr. Chin. Fokus pada pasien. Makan nanti saja. Di sini. Apa semua barang-barang ini? Ih, baunya kayak sudah basi. Chloe, apa kamu sengaja mau bikin diri kamu sakit? Biar bisa bolos operasi? Minyak jelantah pakai cabai. Lana, makan ini. Chloe. Gimana bisa kamu? Pasien di dalam sedang berjuang untuk hidupnya, dan kamu berani-beraninya makan sampah ini? Kembali ke dalam dan selesaikan operasinya. Ih, bau itu lagi? Siapa yang terus-terusan begitu? Kentut itu baunya busuk banget. Bau apa itu? Ada yang mau kecipratan di celana? Ada apa dengan Dr. Chen? Operasinya belum selesai. Pasiennya masih di meja operasi. Menunggu untuk dijahit. Mau lari kemana dia? Wakil Direktur Chen, mau kemana? Pasien kamu masih di meja operasi. Jangan-jangan. Kentut tadi, itu kamu ya? Wakil Direktur Chen, tempat APA ini, kamu kentut di mana-mana. Kita sedang dalam kompetisi. Semua yang menunggu di sini adalah pasien yang akan dirawat. Kalau kamu terus kentut seperti ini, kamu akan mencemari lingkungan dan menginfeksi para pasien. Tepat sekali, di lingkungan medis yang penting seperti ini, dia bahkan tidak peduli dengan citra dirinya sendiri. Dia memperlakukan para pasien seperti ini hanya lelucon. Fasilitas medis mengutamakan lingkungan steril di atas segalanya. Tidak hanya yang dilakukannya tidak profesional, itu juga menciptakan risiko kesehatan bagi para pasien. Itu keterlaluan. Director, Anda harus memberi kami penjelasan untuk ini. Lana, ada apa denganmu? Berhenti makan. Aku makan makanan sendiri. Memangnya urusanmu? Aku harus makan cukup untuk melakukan operasi dengan benar. Dia makan apa? Kenapa baunya begitu menjijikkan? Chloe, makanan busuk APA yang kamu makan? Kentutmu mematikan. Tunggu, cari tadi yang kentut ITU kamu? Itu benar-benar menjijikkan. Kamu makan di ruang operasi? ITU saja sudah keterlaluan. Tapi di depan umum, kamu malah kentut? Kamu tidak punya etika kedokteran sama sekali. Lingkungan medis itu sakral. Tidak hanya kamu makan melanggar aturan, tapi kamu juga melakukan aksi tidak senonoh ini. Kamu harus dihukum berat. Chloe, kamu keterlaluan. Pasien terbaring di meja operasi, menunggu untuk diselamatkan, dan kamu di sini makan minum, dan di atas itu semua, kamu melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan bau. Kamu sama sekali tidak punya rasa etika kedokteran. Sekarang, kembali ke meja operasi sekarang, dan lanjutkan operasinya. Kalau tidak, pergi dari sini sekarang juga. Aku percaya pada Chloe. Dia bukan orang seperti itu. Kamu cuma seorang pegawai. Memakai jas putih tidak membuatmu jadi dokter. Kalau kamu berani berkata-kata lagi, kamu akan ikut keluar bersamanya. Tidak apa-apa, Kiki. Kebenaran akan menang. So siapa sebenarnya yang kentut? Kita akan segera mengetahuinya. Chloe, kamu sudah gila? Orang-orang yang menunggu di sini semuanya. Pasien gawat darurat. Siapa yang punya waktu menunggu kamu kentut? Karena kamu, aku jadi mual. Tapi kentut ITU. Itu semua salahmu. Lana, mau kemana kamu? Dede Direktur, lambungku sakit. Biar aku ke kamar kecil. Aku tidak bisa menahan. Tan, ini momen kritis. Kamu tidak boleh pergi. Aku tidak bisa menahan, Direktur. Bau itu datangnya dari Lana. Bau sekali.
Ya ampun, Lana Chen Tati, langsung mencret di lantai, jijik banget. Setelah ini, siapa yang berani biarkan dia mengoperasi mereka? Ini sama saja dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Lana Chen, permainan Kessel kita, baru saja dimulai. Gawat, Dr. Chen luka pasiennya. Terinfeksi, suhunya melonjak. Dan detak jantungnya tidak stabil. Dia melanggar protokol. Lalu, di depan umum, melakukan tindakan menjijikkan itu, yang menyebabkan infeksi pasien, kemampuannya kurang, dan karakternya lebih buruk lagi. Persiapkan untuk operasi. Persiapkan untuk menjahit. Sertus. Operasi berhasil. Awasi pasien dengan ketat. Dimengerti. Semuanya, pasien saya telah menjalani operasi yang sukses. Tanda-tanda vitalnya sudah stabil. Selain itu, pasien yang terinfeksi selama operasi Dr. Lana Chen telah mendapat perawatan darurat dan kini sudah keluar dari kondisi kritis. Dr. Qin, Anda luar biasa. Pantas saja mereka menyebut Anda dokter ajaib muda. Kami masih harus mengandalkan Anda. Kemampuan Chloe Qin memang nomor 1. Sekarang dia bahkan menguasai bedah tanpa nyeri, membawanya kembali ke rumah sakit. Pasti akan membawa saya. Keuntungan yang lebih besar. Anda sudah bekerja keras, Dr. Qin. Operasinya benar-benar sukses, karena Anda bisa melakukan operasi dengan tingkat kesulitan tinggi seperti itu. Mari kita lupakan saja masa lalu. Hahaha, kembalilah ke posisi Anda di rumah sakit. Baiklah, aku akan melihat skema baru apa yang digunakan Lana untuk melakukan transfer penyakit dan nyeri. Dokter ajaib bedah tanpa nyeri itu baru saja buang air besar di depan umum. Gila banget. Benar banget. Kudengar pasiennya jadi terinfeksi. Karena dia buang air besar di depan umum. Itu yang bikin infeksinya. Ini bukan menyembuhkan. Ini membunuh. Syukurlah aku nggak pernah buat janji dengannya. Dokter dengan etika yang buruk begini. Dan keterampilan yang payah. Pasti akan masuk daftar hitam industri, cepat atau lambat. Lana, kamu tahu nggak seberapa kamu mempermalukan rumah sakit ini? Ah, yang benar aja Direktur, masalah besar apa sih? APA. Lihat saja kekacauan yang kamu buat. Sekarang, seluruh internet dibanjiri skandal kamu. Pasien sekarang sampai takut datang ke rumah sakit kita untuk buat janji lagi. Bayangkan kerugian besar yang akan kita alami. Director, aku nggak tahu ini bisa terjadi. Kamu nggak tahu. Aku sudah minta dokter memeriksamu. Lambungmu bermasalah, makanya kamu kehilangan kendali. Tepat sebelum operasi. Makanan, sampah apa yang kamu makan? Apa-apaan ini semua? Baunya kayak sudah basi. Chloe, apa kamu sengaja makan sesuatu yang buruk, biar nggak usah operasi? Chloe, ini semua ulah kamu kan? Director, jangan merah. Tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini. Bedah tanpa nyeri. Jangan khawatir. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk rumah sakit kita, dan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Selama kamu bisa menangani masalah ini dan memulihkan kerugian rumah sakit kita, saya pasti akan membantumu. Tenang saja, Direktur. Saya bisa menanganinya. Saya punya rencana sendiri. Chloe, mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan senyuman itu di wajahmu. Tanggila untuk menjadi kambing hitamku. Hei, itu yang disebut dokter ajaib tanpa nyeri di rumah sakit kita. Kamu tahu, di konferensi pers kemarin, dia mengalami kecelakaan publik besar. Kamu tidak takut dirakan?
Mengalaminya lagi di ruang operasi hari ini. Pasien di sana adalah klien besar direktur. Dan dia masih berani operasi hari ini? Lana, kamu masih berusaha menyakiti orang dengan operasimu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalian semua sudah bekerja keras hari ini. Aku traktir kalian. Masakan Sichuan yang super pedas. Wah, makanan Sichuan ini memang pedas banget. Hey, Dr. Chin. Kamu tiap hari makan makanan pedas seperti ini. Bagaimana caranya lambungmu bisa tetap sehat? Biasanya, kalau aku cuma makan sedikit pedas, lambungku langsung bermasalah. Lambungku kuat. Bahkan kalau aku tiap hari makan makanan super pedas, aku juga nggak bakal kedutan. Duh, aku iri. Kalau aku punya lambung sepertimu, pasti asyik banget. Makan. Waktunya persiapan operasi. Pasien ini dibawa langsung oleh direktur. Orang penting. Dia yang bertanggung jawab atas proyek kemitraan medis. Senilai puluhan juta dolar. Kalau operasi ini berhasil, kita bakal kebanjiran uang. Dr. Chen, ini ruang operasi. Harus tetap steril. Aromanya terlalu kuat. Jangan terlalu tinggi hati. Lana, baru saja ini awalnya. Dr. Chin, di tengah-tengah operasi Dr. Chen. Dia malah meninggalkan pasien dan kabur. Kami benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tolong, Anda harus melihatnya. Aku yang tangani. Operasinya berjalan sempurna. Tanda-tanda vital pasien stabil. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dr. Chin. Tentu saja. Bawa dia ke ruang pemilihan. Aku sudah jadi perawat bertahun-tahun, dan belum pernah melihat hal seperti ini. Tak disangka seorang dokter akan meninggalkan pasien di tengah operasi, dan langsung kabur. Lana, direktur kalian, memohon padaku untuk datang ke sini, dan kau tinggalkan anakku di meja operasi, lalu kabur. Rumah sakit yang tidak bertanggung jawab seperti ini, tidak akan dapat sepeser pun dari kami. Bukan aku, Bapak Lee. ITU Chloe. Dia sengaja makan makanan sampah itu, lalu menggunakan transfer makanan padaku. Dia membuatku sakit, jadi aku tidak bisa menyelesaikan operasinya. Lana, kau menyalahkan orang yang salah. Aduh, transfer makanan itu tidak ada. Kau kabur karena sakit perut, dan meninggalkan pasien di sini. Beraninya kau menuduhku? Aku tidak berpura-pura, rasa sakitnya nyata. Direktur, Lana Chen pelakunya, bedah tanpa nyerinya yang disebut-sebut itu, dia mentransfer semua rasa sakit itu padaku. Itu sebabnya aku... Konyol. Kalau kau tidak mau bekerja, itu urusan lain. Tapi menyalahkan semuanya pada seorang intern baru. Kau, aku sangat kecewa. Lana Chen, di kehidupan masa laluku, tidak ada yang pernah mempercayaiku. Tidak peduli apa yang kukatakan. Tapi kali ini, aku akan pastikan kau tahu persis bagaimana rasanya. Kau pelakunya. Kau menggunakan transfer makanan padaku. Wakil Direktur Chen, kau kakak pandai membalikan keadaan. Kala yang kabur dan meninggalkan pasien di atas meja. Aku dengan baik hati menyelesaikan operasinya untukmu. Aku membereskan kekacauanmu, dan sekarang kau menyalahkanku? Untuk menghindari tanggung jawab, kau akan mengarang sesuatu yang absurd. Seperti transfer makanan, lupakan saja pendanaannya. Kau sama saja dipecat. Aku tidak mengada-ada. Dia menggunakan transfer makanan padaku. Kalau begitu, aku bisa bilang, kalau bedah tanpa nyeri MU, mentransfer rasa sakit padaku. Apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya bedah tanpa nyeriku denganmu? Lalu apa hubungannya sakit perutmu denganku? Jadi perutmu sakit, ada hubungannya apa dengan aku? Apa yang sedang diteriakan ini? Bapak Lee, Anda juga ada di sini. Operasi putra Anda berjalan lancar kan? Sudah kubilang, bedah tanpa nyeri Dr. Chen kami benar-benar hebat. Dr. Chen, kamu harus tanya, dokter ajaib MU itu, sebenarnya apa yang dia lakukan pada anakku? Director. Ini semua salah Chloe.
Dia cemburu. Dia memberiku pencahar. Buatku sakit sampai tidak bisa menyelesaikan operasi. Chloe Chin, beraninya kamu memberi obat pada Dr. Chen, sampai-sampai dia meninggalkan operasi. Kamu tahu pasiennya siapa? Kok kamu bisa bertindak sembrono seperti ini? Director, kamu boleh makan apapun sampah yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa asal bicara apapun bohong yang kamu mau. Perut Lana lemah. Dia makan sesuatu yang tidak baik, hanya itu. Lalu dia langsung kabur, meninggalkan pasien di meja operasi. Jadi kenapa ini salahku? Chloe, aku sudah mempersiapkan operasi ini. Sejak Pejai tadi, aku sangat sibuk. Belum makan sesuap pun. Yang humanum hanya sergakir. Chloe, kamu hanya cemburu aku punya lebih banyak pasien, bahwa aku dipromosikan lebih cepat. Kamu sengaja memberiku pencahar, untuk membuatku sakit, sehingga aku tidak bisa menyelesaikan operasi. Kamu ingin mencuri pasienku. Jika benar dia hanya minum sergak. Sangat mungkin, kalau Chloe Kin memberi obat pada Dr. Chen. Lagi pula mereka berbagi kantor. Bagi si Zirang untuk menyelipkan sesuatu. Sangat mudah. Untuk mencuri seorang pasien, kau mau mempertaruhkan nyawa anakku? Chloe Chin, aku hampir tertipu oleh kebohonganmu tadi. Kamu benar-benar jahat. Lana, serius? Baru aja kentut lagi? Baru aja ketemu kamu, aku nggak bisa bilang, aku kasih kamu obat pencahar. Aku rasa, ini nggak ada hubungannya sama obat pencahar. Ini jelas Lana yang, sejak jadi direktur, mulai malas-malasan. Dia sengaja, merekayasa semuanya. Cuma buat ngeles dari operasi ini. Nggak heran dia, kabur di tengah-tengah operasi. Mungkin dari awal, dia nggak pernah berniat ngerjainnya dengan benar. Yang dia mau cuma menjebak Dr. Kin. Director, Anda yang duluan mohon-mohon. Aku datang ke rumah sakit Anda. Anda bahkan janji padaku, dengan bedah tanpa nyeri Anda. Dan ini hasilnya? Anda bilang Anda biarkan tukang obat yang berak di meja operasi. Nggak percaya aku. Kalau bukan karena Dr. Kin, anakku udah mati. Papakli, operasi Dr. Chen. Selalu sangat sukses. Ini cuma kecelakaan kecil. Kesalahan, Director, Lana melakukan insiden malpraktik medis yang serius. Dan Anda bilang itu kecelakaan? Bapak Lee, ini beneran kecelakaan. Ini Chloe. Dia yang. Diam. Cepetan minta maaf ke Bapak Lee dan Dr. Kin. Maaf Bapak Lee. Ini semua salahku. Maaf Dr. Kin. Aku salah menuduh Anda. Director, Lana, ninggalin pasien di meja operasi. Ini udah kedua kalinya. Itu pelanggaran medis. Penghinaan terang-terangan terhadap nyawa. Dan yang Anda lakukan cuma suruh dia minta maaf? Director, Anda mau terus nutupin dia di depan Bapak Lee? Rumah sakit kami adalah salah satu yang terbaik di negeri ini. Kami tidak akan pernah nutupin bawahan. Sedangkan Dr. Lana Chen, dalam operasi ini, telah melakukan kelalaian berat, menyebabkan dampak yang sangat negatif. Kami dengan ini mencabut posisi wakil direkturnya. Dia diturunkan jabatannya menjadi intern. Chloe, tentang kejadian kemarin, apa kamu yang ada di baliknya? Dengar ya, apapun trik yang kamu gunakan untuk mentransfer makanan itu, aku akan cari cara untuk membuatmu membayarnya. Kalau kamu lagi gila, ruang psikiatri ada di lantai bawah. Berhenti bikin keributan. Dan ngomong-omong kosong di sini. Berhenti berpura-pura. Bagaimana kamu melakukannya? Transfer makanan itu, bagaimana caranya? Karena kamu begitu penasaran, Lana. Akan kuberitahu. Kecuali kamu memberitahuku cara membatalkan transfer nyeri itu. Kamu takkan dengar sepatah kata pun dariku tentang apa yang ingin kamu ketahui. Ini berakhir saat salah satu dari kita mati. Kamu, Chloe, Lana, kalian berdua datang ke kantorku. kompetisi bedah medis. Kompetisi bedah medis puncak nasional dimulai bulan depan. Rumah sakit kita telah dijegaskan Untuk mengirim 2 perwakilan, aku sudah mengambil keputusan. Lana, Chloe, kalian berdua akan bekerja sama dan berkompetisi. Lana, jangan mengecewakanku. Saya janji, Direktur. Saya tidak akan mengecewakan Anda.
Saya akan membuat rumah sakit ini bangga. Di kehidupan masa laluku, karena transfer nyeri Lana, aku mati dengan cara yang mengerikan, dan Lana Chen menginjak-injak mayatku untuk mencapai puncak. Di kehidupan ini, kamu takkan luput dari ini. Director, Anda tak mungkin membiarkan Lana Chen berpartisipasi dalam kompetisi itu. Dia bahkan tak bisa mengikuti protokol bedah dasar. Chloe, waktu itu, aku kalah hanya karena sedang menderita gastroenteritis dan performaku buruk. Itu sebabnya kamu beruntung waktu itu. Selain itu, direktur sudah bilang aku yang akan berkompetisi. Siapa kamu sampai bisa ikut campur? Chloe, kamu tidak berhak mempertanyakan Penempetin kerjaku. kalian berdua. Aku ingin kalian berdua fokus mempersiapkan kompetisi. Dimengerti, direktur. Saya akan mempersiapkannya dengan matang. Chloe, aku sudah dengar. Direktur ingin kamu dan Lana Chen berkompetisi di kompetisi bedah medis bersama. Tapi dalam kondisimu sekarang, mustahil kamu bisa menanganinya. Jadi, sebelum kompetisi minggu depan, aku harus cari cara untuk memutus transfer nyeri ini. Ibu dan ayah. Ibu, bapak. Ibu, bapak, kok lama banget? Chloe yang harus disalahkan Bapaknya untuk Chloe. kejadian tadi. Kalau bukan karena dia, aku sudah jadi wakil direktur sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin kali ini, aku masih direktur kemari? Nona, akhir-akhir ini ada yang melawan kamu. Ada yang ingin menjatuhkanmu. Apa kamu sering menderita sakit tak tertahankan? Master, bagaimana Anda tahu itu? Kenapa aku terus merasa sakit ini? Itu sesuatu yang harus kamu cari tahu sendiri. Master, bisakah Anda membimbing aku lebih lanjut? Apa yang harus aku lakukan untuk memutus transfer nyeri? Kalau sakitnya terlalu berat untuk ditahan, bakarlah, campur abunya dengan air, dan minum semuanya. Kesempatan akan muncul. Tapi di antara kalian berdua, ada hubungan yang lebih dalam yang masih utuh. Sakitnya belum bisa disembuhkan sepenuhnya. Apa maksud Anda hubungan yang lebih dalam? Agar transfer nyeri berfungsi, sang penuang dan sang penerima harus terhubung erat. Itu berasal dari sesuatu yang kalian berdua miliki. Selama kamu menemukan hal itu dan menghancurkannya, transfer nyeri akan secara alami batal. Sesuatu yang kita berdua miliki, Lana dan aku, selain dari sekolah yang sama, sebenarnya tidak punya hal lain yang sama. Setiap efek ada penyebabnya. Hari yang tenang menerangi jalan. Jangan biarkan emosimu mengaburkan penilaianmu. Apakah orang yang Master sebutkan benar Lana? Tapi dia dan aku hanya bertemu belakangan. Kami hanya teman sekelas. Bagaimana mungkin kami punya sejarah apapun dari sebelum itu? Chloe, bukannya kamu seharusnya sedang menyelidiki Lana? Kita ngapain di panti asuhan terbengkalai ini? Kupikir, itu sudah cukup untuk menghentikan transfer nyeri. Tapi aku tak menyangka, itu hanya puncak gunung esnya saja. Aku dan Lana mungkin memiliki hubungan yang jauh lebih dalam. Direktur, Ibu, saya datang berkunjung. Chloe, kamu rupanya. Kamu sudah lama sekali tidak berkunjung ke sini. Lihat kamu. Sudah besar sekarang. Director, saya perlu menanyakan sesuatu. Sayangku, tanyakan saja nak. Kalau saya tahu, akan saya beritahu. Akan saya beritahu. Director, apakah ibu ingat seorang gadis bernama Lana Chen? Apakah dia pernah tinggal di panti asuhan ini? Saya ingat. Kamu dan Lana tumbuh besar di sini bersama. Kalian bahkan berbagi kamar tidur. Dulu, kalian berdua sangat dekat. Pada akhirnya, orang tua kandung kalian berdua mengkel dan membawa kalian pulang.
Setelah itu, kalian putus kontak. Tunggu, ini bukan orang tuamu. Ini orang tua kandung Lana? Orang tua kandungnya? Jadi begitu. Sekarang aku mengerti. Terima kasih sudah memberitahuku, Ibu. Chloe, kau tahu tentang transfer nyeri. Hari ini, kita akan menang kali ini. Kalaupun gagal, kita pastikan Lana tidak bisa beroperasi. Kompetisi akan segera dimulai. Semua kontestan, silakan menuju ke area yang ditentukan. Aku akan bersiap. Oak, semoga sukses. Chloe, karena kau begitu bersemangat bersaing denganku, maka kau akan jadi kambing hitamku. Sebagai seniormu, aku punya nasihat untukmu. Dalam dunia medis, kau tak bisa main-main. Kalau tidak, kau akan terbakar. Aku sudah beberapa kali terbakar. Tak mungkin aku membiarkanmu sukses lagi. Untuk menjamin profesionalitas dan keamanan kompetisi, mulai saat ini, semua dokter yang berpartisipasi dilarang makan apapun. Kalian akan diawasi staf sepanjang waktu. Kau pikir bisa mengalahkanku? Untuk kompetisi medis ini, aku tak peduli bagaimana caranya. Kau harus menjuarainya. Menang bukan hal yang sulit. Hanya saja, aku khawatir selama kompetisi, Chloe mencoba trik kotor untuk menyabotaseku. Apa yang ingin kau lakukan? Director, selama kompetisi, jangan biarkan Chloe makan apapun. Aku jamin aku akan menang. Tidak masalah, Chloe tidak tahu bahwa hadiah untuk memenangkan kompetisi ini adalah 15 juta rupiah. Kita bagi 2 sama rata. Chloe, sebagai dokter, kita harus selalu mempertimbangkan pasien kita. Kau tidak keberatan kan? Kau pikir dengan membuatku kelaparan, bisa menghentikanku? Apa maksudmu? Kalau kamu tidak bersalah, tidak ada yang perlu kamu takuti. Kamu cuma menggertak. Kamu pikir aksi kecil ini akan membuatku melepaskan transfer nyeri? Mimpi saja. Kita punya Chloe Kin dan Lana Chen. Bekerja sama. Mereka akan melakukan pemeriksaan lengkap pada pasien muda berikutnya. Dan bersama-sama, mereka akan merancang rencana operasi terbaik. Pasien ini menderita penyakit jantung bawaan yang parah, defek septum atrium, diameternya 1 mm. Situasinya kritis. Operasi jantung terbuka dibutuhkan segera. Itu tidak benar. Bukan begitu cara mengukur penampangnya. Tampilan 4 ruang subsipoid pada color Doppler. Jelas Diameter menunjukkan standarnya. defek septum atrium. Hanyalah 0,3 mm. Itu cacat minor. Cacat sebesar ini sama sekali tidak memerlukan intervensi klinis. Ada kemungkinan besar, lebih dari 60%, bisa menutup dengan sendirinya. 2 dokter, 2 kesimpulan yang sama sekali berbeda. Jadi, siapa yang kita percaya? Tapi aku pernah dengar sebelumnya bahwa kondisi ini cukup umum terjadi pada bayi baru lahir. Tidak seper ITU kan? Lagi pula, aku bisa melakukan transfer nyeri. Semakin serius aku menggambarkannya, semakin tinggi prestiseku. Setelah operasi berhasil, Chloe, aku akan memanjat mayatmu untuk mencapai puncak. Chloe, kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawa pasien muda pada suatu probabilitas. Bagaimana jika tidak menutup dengan sendirinya? Bisakah kamu menanggung tanggung jawab atas penundaan pengobatan? Lubang di jantung anak ini tepat berada di sebelah katup jantung. Dengan setiap detak jantung, tekanan darah bisa memaksa lubang itu melebar. Dan menyebabkan gagal jantung. TAPI. Kalau yang mengoperasi aku jamin bisa menutupnya sekaligus. Kau serius? Putriku bisa diselamatkan. Jangan tanda tangani.
Lana, kau sedang bermain-main dengan nyawa manusia. Kau bahkan tidak mengerti USG Doppler warna praoperasi. Kau bahkan belum melakukan pemeriksaan praoperasi paling dasar. Dan kau mau sembarangan membedah anak ini? Kalau dia tidak sakit, kenapa dia ada di meja operasi? Apa dia cuma suka dioperasi? Berdasarkan tipe tubuh pasien muda ini dan perkembangan organnya, dia adalah bayi prematur. Pada bayi prematur, jantung yang belum berkembang sempurna sebenarnya cukup umum. Sekitar usia 4 tahun, biasanya akan menutup dengan sendirinya. Dan kalau tidak, kita kehilangan waktu terbaik untuk mengobatinya. Chloe, dia baru berusia 6 bulan. Seluruh hidupnya masih di depan. Apa kau begitu putus asa mengalahkanku? Sampai mau bertaruh dengan nyawanya? EKG Naya menunjukkan irama sinus yang benar-benar normal. Enzim jantungnya juga normal. Defek septum atrium sebesar 0,3 mm. Pada kasus pediatrik, sama sekali tidak memerlukan intervensi klinis. Chloe, kalau kau menghalangiku hari ini untuk mengoperasinya, dia tidak akan bertahan sampai usia 4 tahun. Dr. Chen, saya mohon. Tolong selamatkan dia. Dia satu-satunya anak kami. Kalau Anda bisa menyembuhkannya, kami akan bayar berapapun. Kalau begitu tanda tangani formulir persetujuan. Kalau begitu, tanda tangani. Tidak, operasi torkoskopi yang ingin dia lakukan pada putri Anda. Itu untuk anak-anak dengan defek septum atrium yang lebih besar dari 5 mm dan shunt yang signifikan. Putri Anda sama sekali tidak membutuhkannya. Percayalah padaku. Yang kamu katakan tentang bisa sembuh sendiri, hanya punya peluang 60% saja. Kami tidak bisa mengambil risiko itu. TAPI. Chloe, kamu sendiri tidak cukup ahli, dan demi menong. Kamu rela mengabaikan nyawa manusia. Dr. Chin terlalu kejam. Bahkan anak kecil pun tidak dikasihani. Chloe Chin, lagi-lagi kamu carry masalah untuk APA? Diagnosa Dr. Chen sudah benar. Segera kooperasi dengan operasinya. Lana, APA kamu tidak tahu batasanmu sendiri. Aku beritahu kamu. Aku sudah mengungkap kebenaran di balik transfer nyeri. Jadi sekarang, efek tanpa nyeri sudah tidak berlaku lagi. Konyol, kamu pikir transfer nyeri semera ITU diselesaikan? Chloe, hentikan omong kosong ini. Kondisi anak ini kritis. Kalau kamu tidak mau melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Lana, Chloe, berhenti di situ. Dr. Chen. Chloe, Maddie Aya. Kenapa anak itu tiba-tiba menangis? Bukannya ini seharusnya bedah tanpa nyeri? Apa yang sedang terjadi? Anaknya sadar. Wajar kalau mereka menangis. Lanjutkan operasinya. Lana, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kamu tidak boleh melakukan operasi ini. Atau kamu akan menghadapi konsekuensinya. Chloe, jangan menghalangi aku. Lanjutkan. Dr. Chen. Tanda-tanda vital pasien menurun drastis. Gagal napas. Kita harus resusitasi sekarang. Apa yang baru saja terjadi? Transfer nyeriku gagal. Lepaskan tanganmu dariku. Aku harus memeriksanya. Tenang. Apa yang terjadi? Kenapa Chloe baik-baik saja? Kenapa anak ini kesakitan sekali? Chloe, apakah kamu ada hubungannya dengan ini? Kenapa kamu tidak memakai? Memakai APA? Gak pakai apa? Gak pakai apa-apa sama sekali. Ada apa sih? Kenapa kamu gak masuk buat operasi? Apa kamu mau kayak waktu itu lagi? Ninggalin pasien di meja operasi, terus kabur aja? Omong kosong. Ini semua salah kamu. Makanya, aku gak bisa ngerjain operasinya. Aku ingat sekarang, waktu itu, Lana Chen kecelakaan, di depan umum, dan ninggalin pasien di meja operasi. Kali ini, dia ninggalin bayi, di meja operasi. Dia anggap nyawa manusia cuma lelucon. Dr. Chen. Aku mohon, tolong selamatkan putriku. Selamatkan dia. Lana, cepat selamatkan putriku. Kalau putriku sampai kenapa-kenapa, kamu ikut mati bersamanya.
Lana Chen. Sekarang mau cari sensasi apa lagi? Ayo lakukan operasinya, jangan buang-buang waktu. Director. Aku gak istirahat dengan baik semalam. Kondisiku sekarang lagi gak bagus. Operasi sesulit ini. Aku gak bisa berjudi dengan nyawa pasien. Saat ini, aku gak bisa melakukan operasi. Kondisiku lagi gak bagus. Tadi kan kamu cukup pede? Para, Dr. Chen. Tekanan darah pasien turun drastis. Tanda vitalnya makin melemah cepat. Minger, Bodo. Dr. Qin, kita harus bagaimana? Siapkan epinefrin, segera. Butaxes for Kejua. Pantau saturasi oksigen darah. Laporkan setiap perubahan, segera. Ya, dokter. Jangan khawatir. Operasinya berjalan sempurna. Bagus. Terima kasih, Dr. Chen. Terima kasih, Dr. Chen. Terima kasih. Itu tidak mungkin. Operasi saya, bagaimana bisa gagal? Kenapa tidak? Anak ini, kondisinya, sebenarnya dari awal tidak memerlukan operasi. Kamu yang bersikeras untuk mengoperasi. Operasimu itulah yang memperburuk kondisinya. Kamu bahkan memilih sayatan lateral dengan pandangan bedah terburuk. Setelah membuat sayatan, kamu sadar kalau kamu tidak mampu, lalu kamu hanya asal-asalan. Lana Chen, apa kamu sadar, anak ini hampir mati di meja operasimu? Lana Chen, hanya untuk memenangkan kompetisi, berani-beraninya mempertaruhkan nyawa seorang anak. Keji sekali. Pemeriksaan praoperasi saja tidak bisa dilakukan dengan benar. Berani-beraninya melakukan operasi. Ini membahayakan orang lain dengan sembrono. Tidak. Tidak. Bukan seperti itu kejadiannya. Itu Chloe Qin. Dia mengalihkan perhatianku. Itu sebabnya perhatianku tidak bisa tetap fokus. Itulah yang menyebabkan kesalahan. Dia menyabotaseku. Apa aku yang memaksamu salah mendiagnosis pasien? Apa aku yang memaksamu untuk mengoperasi? Kamu sendiri yang mengacaukan operasinya. Masih berani memfitnahku dengan kebohongan? Atau jangan-jangan kebenaran tentang transfer nyeri sudah terbongkar, dan sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa lagi? Aku nggak ngerti maksudmu. Nggak ngerti, Lana. Setiap operasi yang kamu lakukan, rasa sakit dan komplikasi pasien, semuanya kamu transfer ke aku. Berhenti menyebarkan kebohonganmu. Aku yang menyebarkan kebohongan? Kalau begitu, aku undang semua kolega yang hadir di sini untuk naik ke panggung dan memverifikasi untuk melihat siapa yang sebenarnya bersalah. Saya Weiko Kechua, Sekolah Kedokteran Nasional. Pair saya yang lihat. Saya, Kepala Bedah Toraks di Rumah Sakit Kota Kedua, dan saya bersedia membantu verifikasi. Setelah pemeriksaan kami menemukan anak ini memiliki defek ventrikel dengan diameter aktual hanya 0,3 mm yang masih dalam rentang normal untuk bayi prematur. Berhenti. Kami adalah orang tua Chloe. Kami bisa membuktikan bahwa operasi Lana gagal. Ini semua salah Chloe. Chloe, sejak kamu kecil, aku sudah tahu kalau kamu sangat iri hati dan gak tahan lihat orang lain lebih baik darimu. Kamu harus minta maaf ke Lana sekarang juga. Chloe, kamu iri karena Lana lebih baik darimu. Jadi kamu sengaja menyabotase dia selama kompetisi. Menjatuhkannya. Kamu harus bertanggung jawab untuk Lana atas semua konsekuensinya. Konyol. Kalian adalah orang tua kandungku. Dan sekarang dengan bukti yang kuat, kalian malah membela orang luar. Ya ampun, orang tua kandung seperti apa yang mau membantu orang luar memfitnah anak kandungnya sendiri? Kamu ngomong-omong kosong. 5 bulan yang lalu, orang tuaku yang selama ini acuh tak acuh padaku,
tiba-tiba memberikanku sebuah gelang. Sebagai hadiah ulang tahun. Kamu tahu seberapa bahagianya aku? Tapi aku nggak pernah menyangka kalau gelang ini ternyata untuk membantu Lana dalam transfer nyerinya. Salah satu metode utamanya. Chloe Chin, apa yang kamu bicarakan? Jeleng ini hadiah ulang tahun dari orang tuamu. Apa hubungannya denganku? Transfer nyeri. Itu benar-benar omong kosong. Lana Chen, kamu pikir kamu tidak bersalah? Baiklah. Karena kamu bilang, Jeleng ini tidak membuktikan apa pun, maka aku akan buat kamu menghadapi kebenaran yang tak terbantahkan. Kiki, bawa barang-barang yang kuminta. Chloe Chin, kamu pikir bahwa kelinci percobaan akan membuatku takut? Lana Chen, kamu memang luar biasa, nggak akan mengaku sampai terpojok. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu gunakan untuk melakukan transfer nyeri ini? Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang tentang bedah tanpa nyeri Lana Chen dan trik-trik kotor apa yang diandalkannya untuk bekerja. Aku butuh seorang pasien untuk naik ke panggung dan membantuku untuk demonstrasi. Dr. Qin, aku yang akan melakukannya. Dr. Qin, aku sudah beberapa hari ini dada terasa sesak. Bisa diperiksa? Kamu mengalami pneumotoraks. Ini sederhana. Semuanya, perhatikan baik-baik sekarang. Ikut aku. Jangan gugup. Bagaimana bisa mati? Gun. Tidak sakit. Sama sekali tidak. Ini adalah transfer nyeri. Dan di setiap operasi, Lana, dia mentransfer semua rasa sakit pasien. Dan efek sampingnya, sebenarnya, kayak aku. Kamu bohong. Kelinci percobaan itu hanya kebetulan saja. Kebetulan? Kereza kamu tidak akan menyerah sampai kamu dipaksa menghadapi kenyataan. Ini adalah bukti transfer nyeri. Lana, di pasar gelap luar negeri, membeli pembuluh darah otak ini. Makhluk hidup manapun yang ditanami ini akan menerima transfer rasa sakit. Aku tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Pembuluh darah otak apa? Pasar gelap apa? Chloe, hentikan fitnahmu sekarang juga. Fitnah? Aku tidak perlu berkata-kata lagi. Akan kutunjukkan pada kalian semua sebuah video, dan kalian akan melihat apakah aku sedang omong kosong atau tidak. Kiki, keluarkan videonya. Pada hari Lana mengoperasi putri miliarder, aku juga ada di rumah sakit, menjalani pengangkatan jaringan otakku. Ya ampun. Dia, sebagian jaringan otaknya diangkat? Jaringan otaknya diangkat. Dan masih bisa berbicara runtut seperti ini? Dr. Qin ternyata masih hidup. Ini sungguh keajaiban medis. Chloe, kamu mengangkat pembuluh darah otak itu. Kenapa kamu tidak mati? Karena jaringan otak ini tidak penting. Tentu saja aku tidak mati. Kenapa aku punya pembuluh darah otak tambahan di otakku? Kamu harus tanya Wakil Direktur Chen. Dan orang tua hebatku itu. Setahun yang lalu, aku demam 40 derajat yang tak kunjung turun. Orang tuaku tidak segera membawaku ke rumah sakit. Malah, mereka membawaku ke klinik Lana. Jadi, selama pembuluh darah ini tetap ada di otaknya, dia bisa menaiki ketenaran bedah tanpa nyeri, langsung ke puncak. Sejak saat itu, rasa sakitku telah dipindahkan. Lana,
Bagaimana kau bisa berdiri di sana dan bilang, ini tidak ada hubungannya denganmu? Dan orang tuaku, bukan orang tua kandungku. Mereka adalah pedagang manusia yang menjualku. Tapi orang tua saya, bukan orang tua kandung saya, adalah monster yang menculik saya. Omong kosong. Chloe, kami membesarkanmu sejak kecil. Bagaimana bisa kau mengarang kebohongan gila seperti ini? Kiki, tunjukkan foto-foto itu pada mereka. Mereka melakukannya agar Lana bisa hidup enak. Mereka merampas hidup saya. Mereka membiarkan Lana menggunakan identitas saya untuk menikmati kekayaan dan hak istimewa. Lana, orang tua saya, memberikanmu segala keuntungan. Tapi agar kamu bisa mewarisi harta itu, kau ganti obat mereka dan membunuh mereka. Dan sekarang, kau mencoba menggunakan transfer nyeri untuk menginjak-injak hidup saya. Tunggu, Jody. Bedah tanpa nyeri Lana. Ternyata berdasarkan ilmu hitam seperti ini. Selama ini, kami pergi ke Lana untuk bedah tanpa nyeri. Sama sekali tidak sakit. Semua rasa sakit itu ditransfer. KDR, Chin. Dr. Qin, saya sangat menyesal. Bukan saya. Lana, kau pikir di pasar gelap, transaksi gelapmu tidak akan ketahuan. Tapi di dunia ini, rahasia selalu terbongkar. Jika sesuatu dilakukan, pasti akan ketahuan. Lana menggunakan ilmu hitam asing dari pasar gelap untuk menyakiti bangsanya sendiri. Lana, kau jalan. Jalan Koter. Chen Jianguo, Lu Qiwa, Lana Chen, kami telah menerima laporan bahwa kalian diduga terlibat perdagangan anak, Pinai Rankin, dan praktik kedokteran tanpa izin. Silakan ikut kami untuk pemeriksaan. Sudah berakhir semuanya. Lana, bagaimana bisa kamu mengacaukan operasinya sampai separah ini? Jadi kamu bisa jadi kambing hitamku. Petugas, Lana yang melakukan semua ini. Aku tidak tahu apa. Lana, kamu dipecat. Keluar dari rumah sakitku sekarang. APA. Memekitku. Selama berbulan-bulan ini, dengan bedah tanpa nyeriku, kau tahu berapa banyak uang yang telah kuhasilkan untukmu, dan sekarang kau memecatku? Pertarungan yang indah sekali. Masih belum mengerti? Kamu cuma alat pencetak uangnya. Sekarang karena kamu sudah tidak berguna, jadi tentu saja dia membunuhmu. Director, kau tidak benar-benar berpikir, Memekat Lana akan menyelesaikan semua masalahmu, kan? Apa yang ingin kau katakan? Kami telah menerima laporan yang menuduhmu memiliki Hubungan tidak pantas dengan bawahan. serta tuduhan korupsi dan penyuapan. Sekarang, tolong ikut kami untuk pemeriksaan. Ini semua perbuatan Chloe. Dia mengatur semua ini untuk menjebakku. Simpan saja untuk ruang interogasi. Bawa mereka semua untuk pemeriksaan. Ini semua salahmu. Kau menghancurkanku. Apa yang kau pikir kau lakukan? Letakkan pisau itu. Kalian semua mundur. Lepaskan aku. Atau aku akan membunuhnya. Lana, kau pikir kau sudah tahu segalanya. Tapi kau tak pernah menyangka bahwa aku bisa menggunakan transfer makanan, bahkan mengungkap kebenaran tentang transfer nyeri. Aku akui, kau lebih mampu dari yang kuduga. Terus kenapa? Tapi kau masih dalam genggamanku. Lana, lepaskan pesamu. Jangan buat kesalahan lagi. Aku salah? Apa yang salah kulakukan? Yang kuinginkan hanyalah kehidupan yang lebih baik. Siapa yang tidak? Siapa yang tidak egois? Jadi itu memberimu hak untuk mengabaikan satu nyawa tak bersalah demi nyawa lainnya? Tapi akulah yang bisa Menyelamatkan nyawa mereka. Kalau aku tidak bisa menyelamatkan mereka, Itu neza burik mereka. Termasuk dokter di klinik yang kau gunakan transfer nyeri, yang kau bunuh. bagaimana kau tahu soal itu? Jadi kau sudah tahu sejak awal. Kau sudah mengatur rencana melawanku selama ini. Chloe, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kuharap kau mati dengan cara yang mengerikan.
Dalam kompetisi ini, Dr. Qin menunjukkan yang luar biasa dan tepat, keterampilan profesional, teknik dan filosofinya akan sangat berperan dalam memajukan bidang medis dan akan memiliki dampak yang tak terbantahkan. Oleh karena itu, Dewan Direksi telah memutuskan untuk menunjuk Chloe Qin sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Pemandangan Laut. Luar biasa. Lana Chen, saat di penjara, bersikeras dia bisa melakukan bedah tanpa nyeri, dan malah melukai salah satu nyonya di dalam. Tidak berhasil, dan dia dipukuli oleh kru nyonya itu. Dokter bilang jantung dan paru-parunya terluka. Dan dia tidak akan bertahan sampai pagi. Serious ITU? Aku akan masuk dan melihat. Oak. Chloe Chin. Kamu pasti senang melihat aku berakhir seperti ini, kan? Kamu cuma di sini buat menertawakanku. Bahkan sekarang, kamu masih menolak untuk bertobat? Bertobat? Apa salahku? Seharusnya aku dipuji sebagai dokter ajaib oleh semua orang, menikmati penghargaan tertinggi dan kekayaan tak terbatas. Tapi kamu menghancurkan semua itu. Kamu menggunakan transfer nyeri untuk menyakiti orang lain. Dan kamu bahkan membunuh Sireng Gadis Tak Bersalah dan orang tua kandungku. Tidakkah kamu merasa sedikit pun rasa bersalah? Rasa bersalah? Apa salahku? Yang kuinginkan hanyalah hidup yang lebih baik. Menginginkan hidup yang lebih baik tidak pernah salah. Tapi kamu memilih jalan yang salah. Kamu mengubah ilmu kedokteran menjadi alat untuk mencari keuntungan. Tapi bagi seorang dokter, hidup yang benar-benar baik didapat dengan setia pada panggilan kita untuk menyelamatkan nyawa, bukan lewat cara-cara hina. Kamu. Director Chin. Seluruh tumpukan ini, semua untuk pasien-pasien yang akan dioperasi siang ini. Kamu akan sangat sibuk, sampai tidak sempat menginjak tanah. Ilmu kedokteran tak boleh dinodai, atau direndahkan menjadi alat untuk memuaskan keinginan egois. Ia membawa beban kehidupan dan harapan banyak orang. Itulah makna ilmu kedokteran.